Halo guys, ketemu lagi sama aku. Nah, kali ini aku bakal share ke kalian semua tentang gimana sih caranya apply e-business visa India. Nah, kalau misalnya kalian udah nonton video aku yang sebelumnya nih ya, aku kan udah ngasih tahu nih langkah-langkah gimana caranya buat apply visa India tapi yang e-turis. Nah, sekarang aku mau sharing ke kalian gimana caranya buat kalian-kalian yang mau apply e-business visa. Oke deh, check it out. Nah guys, di video sebelumnya aku udah sempat share ya link buat apply e-visa India. Kamu bisa lihat atau kalau enggak nanti mungkin aku cantumin lagi ya di description box yang ini, nanti aku cantumin linknya. Nah, setelah kamu masuk linknya, terus kamu klik apply e-visa, nah nanti akan muncul kayak gini guys. Kalian ngisi form kayak biasanya, negara, terus passport type. Nah, di sini passport type-nya kalau kamu adalah warga Indonesia biasa ya, bukan perjalanannya tuh bukan bisnisnya tuh bukan yang kayak bisnis negara gitu, kamu pasti pakainya ordinary passport. Jadi pilihnya ordinary passport ya. Tapi kalau misalnya kamu urusan kenegaraan itu beda lagi passport type-nya nanti ada. Terus port of arrival. Nah, port of arrival ini kamu nanti bakal nyampe di mana nih? Ketika kamu sampai di India tuh kamu nyampenya di mana? Di bandara mana? Di kota mana gitu. Terus ada date of birth, tanggal lahir, sama email. Nah, emailnya ini pastiin kamu alamat emailnya aktif ya, karena semua notifikasi mengenai hal-hal yang berhubungan sama visa kamu tuh bakal dikirim lewat email, termasuk granted atau enggak grantednya visa kamu nanti akan dikirim lewat email. Terus visa service. Nah, di sini kan karena kita lagi bahas e-business visa, jadi centangnya e-business visa. Nah, terus di sini kamu bisa pilih nih bisnisnya itu dalam rangka apa. Itu pilihannya yang pertama ada to set up industrial atau business venture, sell, purchase, trade, attend technical or business meetings, recruit manpower, participation in exhibitions, business, dan lain sebagainya. Itu nanti bisa kamu baca sendiri. Nah, karena kemarin itu aku menghadiri acara gitu ya, jadi aku pilihnya yang attend technical business meetings. Jadi kalau punya kalian bisa disesuaikan ya. Next, kalian bakal disuruh ngisi data diri kalian ya, mulai dari surname atau given name. Nah, surname itu nama terakhir kamu, given name itu biasanya nama depan kamu sama nama tengah gitu ya. Misalnya kayak Muhammad Bagas Sucipto, nah misalnya ya, terus surname-nya itu berarti Suciptonya, terus given name-nya itu berarti Muhammad Bagasnya gitu. Terus have you ever changed your name? Kamu pernah gak ganti nama gitu? Kalau misalnya kamu pernah ganti nama, kamu centang boxnya. Kalau misalkan kamu nggak pernah, ya udah nggak usah diapa-apain. Terus ditanyain gender, date of birth, terus town, city of birth, kamu lahir di kota apa, di negara mana, terus kewarganegaraan kamu apa, agama kamu apa. Terus ada visible identification marks, itu kayak kayak ciri-ciri kamu gitu loh, ciri-ciri yang menonjol dari diri kamu. Misalnya kamu punya tai lalat di dagu, atau kamu punya tanda lahir di sebelah mana gitu. Nah, itu tuh salah satu contoh identification marks ya. Dan kamu di sini cukup nyebutin satu aja. Terus ada educational qualification, kamu itu terakhir pendidikannya apa gitu ya. Terus did you acquire nationality by birth or by naturalization? Jadi kamu itu punya kewarganegaraan itu karena dari lahir atau naturalisasi gitu. Nanti kamu bisa pilih ya di situ. Nah, terus ada lagi nih, have you lived for at least 2 years in the country where you are applying visa? Apakah kamu sudah tinggal di negara tempat di mana kamu apply visa kurang lebih 2 tahun? Kalau misalnya iya, kalau enggak gitu ya.
Nah, next setelah itu kamu bakal dimintain passport details nih, dari mulai nomor paspor kamu, tempat dikeluarkannya paspor, place of issue, date of issue, kapan tanggal berapa paspor kamu dikeluarkan, dan date of expiry, kapan paspor kamu bakal expired gitu ya guys ya. Dan itu semua datanya udah ada di halaman paspor kamu yang ada foto kamu, itu bisa kamu lihat di situ. Kalau misalkan kamu ragu, ya kalau saran aku ya lihat di paspor ya, biar benar-benar, karena ini datanya tidak boleh salah ya guys. Terus any other valid passport or identity certificate held, kamu punya nggak paspor lain yang masih valid, yang masih berlaku gitu. Kalau misalnya ada, iya, kalau enggak. Nah, kalau udah selesai, kamu cek lagi dari awal tuh di halaman itu. Kalau kamu udah yakin, kamu tinggal klik save and continue. Nah, tapi kalau misalnya kamu mau ngelanjutin, mungkin ngisinya nanti malam lagi, atau besok pagi lagi ngelanjutin, kamu bisa klik save and temporarily exit. Tapi kamu harus ingat nanti application ID-mu berapa ya, karena bakal ditanyain. Next, kamu bakal ditanyain address kamu, alamat kamu, mulai dari nama jalan, street itu, village, town, city, kota, country, province, zip code atau kode pos, nomor telepon. Nah, nomor teleponnya di sini kamu pakai tulisnya +62 gitu ya. Terus ada mobile number juga, ada email address. Nah, kalau misalkan kamu mengisi present address-nya udah lengkap dan ternyata permanent address kamu saat ini itu sama dengan present address, kamu bisa klik yang click here for same address. Nanti dia otomatis muncul tuh alamat yang sebelumnya, jadi kamu nggak perlu ngisi 2 kali gitu. Tapi kalau misalnya ternyata beda antara present address sama permanent address, ya berarti kamu harus isi ya tanpa mencentang kotak putihnya gitu. Nah, terus di sini kamu harus ngisi juga family details nih, mulai dari data ayah kamu sampai data ibu kamu. Kurang lebih datanya sama kayak kamu, cuman bedanya ini data ayah sama ibu ya. Terus di paling bawah itu ada applicant's marital status. Jadi status kamu apa nih saat ini, apakah kamu masih single atau kamu sudah menikah? Nanti kamu bisa lihat di situ, bisa pilih yang sesuai. Terus ditanya ini, were your parents or grandparents Pakistan nationals or belong to Pakistan held area? Nah, ini hati-hati ya di sini guys. Ini kalau kamu buka form yang ini, dia otomatis bakal ngeklik yang di yes. Jadi pastiin kamu ngeklik no kalau emang kamu nggak punya ya orang tua atau kakek nenek yang kewarganegaraannya Pakistan gitu. Tapi kalau misalkan kamu emang punya orang tua yang warga negara Pakistan, ya berarti kamu harus klik yes gitu. Pokoknya harus jujur ya guys di sini. Next ada occupation nih atau profession. Jadi pekerjaan kamu saat ini tuh apa? Nah, di situ ntar pilihannya lumayan banyak. Kalau misalnya kamu nggak nemu nama pekerjaanmu di situ, kamu bisa pilih others ya. Nah, nanti kalau kamu pilih others, kamu bakal disuruh ngetik pekerjaannya namanya apa, dan pastiin semua jawaban kamu itu kamu tulis dalam bahasa Inggris ya guys ya. Nah, terus di sini ada employer name atau bisnis. Jadi bisa nama perusahaan yang kamu lagi kerja di sana atau nama bosmu juga boleh. Terus ada designation. Designation di sini itu bidang pekerjaan kamu apa. Misalkan kamu kerja di perusahaan X, kamu sebagai apa, terus bidang kamu apa gitu. Itu designation ya. Terus addressnya di sini adalah alamat perusahaan kamu atau alamat kantor kamu, nomor telepon perusahaan, dan past occupation. Kalau misalkan kamu punya pekerjaan sebelum pekerjaan yang kamu jalanin sekarang, kamu bisa tulis di situ gitu. Nah, terus selanjutnya kamu bakal ditanyain places to be visit. Kamu mau mengunjungi kota apa nih? Di situ ada 2 ya, jadi kamu harus nulis 2 tempat yang pasti bakal kamu kunjungin selama kunjungan kamu ke India.
Terus ada pertanyaan juga nih, have you booked any room in hotel or resort through any tour operator? Kamu ada booking kamar di hotel nggak di India yang melalui mungkin kayak semacam agen gitu ya? Kalau misalkan iya, kalau enggak gitu. Kalau misalkan kamu jawab ya, nanti kamu bakal ditanyain lebih detailnya gitu. Nah ini contohnya ya, kalau misalnya kamu udah booking melalui kayak agen gitu, nanti kamu bakal ditanya ini name of the tour operator, terus addressnya, alamatnya, terus nama hotel yang udah di booking tuh apa, dan kota hotelnya itu di mana, hotelnya itu ada di mana. Terus nah karena kita apply e-business visa nih, maka ada tambahan form yang harus kamu isi, yaitu seperti ini nih. Jadi ada details of the applicant's company. Nah, karena kamu di sini mengajukan e-business visa, kamu bakal ditanyain kayak perusahaanmu gitu loh, nama perusahaanmu, nama kantormu, ya. Itu pertama kamu isi nama kantormu, terus alamatnya, nomor teleponnya. Itu untuk pemisahan antara alamat sama nomor telepon itu kamu pakai koma ya. Terus website kantormu atau perusahaanmu. Nah, kalau misalnya perusahaan kamu nggak punya website, itu kamu bisa ganti pakai bisa kayak link Instagram, link Facebook gitu. Kemarin aku udah nyoba ya, soalnya kan di tempat, karena aku sekolah gitu, sekolah aku kan belum punya website, jadi aku ganti pakai link Instagram guys, dan alhamdulillah bisa ya. Nah terus details of Indian firm. Nah details of Indian firm di sini itu adalah perusahaan di India yang ya ngajak kamu untuk berbisnis, maksudnya yang bakal kamu datangi ketika di India gitu ya. Itu ada nama perusahaannya, kamu harus nulis, terus alamatnya sama nama teleponnya yang di sana, sama websitenya mereka. Terus ada port of arrival, saya kan udah milih ya pertama. Terus expected port of exit from India. Nah itu maksudnya nanti ketika kamu sudah mau pulang dari India ke Indonesia, kira-kira kamu bakal pulang dari mana gitu, pulang dari bandara mana gitu. Nah terus itu ada pertanyaan juga, have you ever visit India before? Apakah kamu pernah mengunjungi India sebelumnya? Kalau iya, kalau enggak. Karena aku nggak pernah, jadi aku jawab enggak. Terus ada pertanyaan lagi, has permission to visit or to extend stay in India previously been refused? Apakah kamu kunjungan kamu ke India atau kamu mau extend stay di India itu pernah nggak di refuse, di reject, ditolak gitu? Nah kalau misalnya iya, kamu harus jawab iya ya, dikasih penjelasan. Kalau misalnya enggak, ya udah tinggal diklik yang no. Terus di sini kamu juga bakal dimintain countries visit in last 10 years. Nah 10 tahun ke belakang ini kamu udah pernah mengunjungi negara mana aja, kamu tulis ya. Terus have you visit SARC countries except your own country during last 3 years. Nah nanti untuk apa aja sih yang negara yang termasuk ke SAARC country, kamu bisa search di Google. Kalau misalkan kamu udah pernah mengunjungi salah satu dari negara itu, kamu harus jawab yes ya. Tapi kalau misalkan kamu belum pernah mengunjungi negara yang termasuk SAARC itu dalam rentang waktu 3 tahun ke belakang, ya udah kamu bisa klik yang no. Nah terus di sini kamu juga bakal dimintain reference name in India, address, state, district, dan phone atau mobile numbernya. Nah di sini misalkan kamu punya teman di India, kamu bisa tulis nama dia, alamatnya dia, pokoknya alamat lengkapnya dia ya, tempat di mana dia tinggal, state-nya, districtnya, nomor teleponnya. Nomor teleponnya juga harus yang India ya guys. Tapi kalau misalnya kamu nggak punya teman di India, gimana dong? Nah kamu bisa mencantumkan nomor staff hotelnya guys. Jadi kan kamu sebelumnya pasti udah booking hotel kan buat di sana. Nah kamu bisa minta ke hotelnya
nomor staffnya sama nama staffnya, mungkin manajernya atau siapanya yang bisa kamu pakai buat ngisi visa. Biasanya mereka ngertiin sih, dan mereka pasti bakal ngasih kok gitu. Tapi karena ini perjalanan e-bisnis, kayaknya sih reference name bukan sesuatu yang susah ya, karena kan pasti udah ada kenalan di sana kalau bisnis. Nah terus oh ya, aku mau ngingetin, mobile number yang buat reference name in India harus pakai nomor India ya guys ya, jangan pakai nomor lain. Maksudnya mungkin kalau kenalan kamu di India dia punya nomor selain nomor India, itu jangan pakai nomor itu, tapi harus pakai nomor India asli gitu. Terus ada reference name in Indonesia. Nah ini kamu bisa isi nama keluarga kamu ya, bisa istri, suami, ibu, ayah, kakak, adik gitu. Terus alamatnya yang lengkap sama nomor teleponnya. Nomor teleponnya juga harus nomor telepon Indonesia. Nah kalau misalnya udah, kamu bisa scroll lagi ke atas, kamu cek semua data udah benar. Kalau misalnya udah benar, bisa kamu klik save and continue. Next, kamu bakal ditanyain beberapa pertanyaan. Ini kurang lebih hampir sama kayak pertanyaan di visa UK kemarin, tapi ini lebih sedikit ya. Jadi, have you ever been arrested or convicted by court of law of any country? Have you ever been refused entry or deported by any country including India? Kamu pernah dideportasi nggak? Nah, kalau ya ini kamu harus baca satu-satu ya. Kalau misalnya kamu tidak pernah, ya kamu bisa langsung no. Kamu centang yang no. Tapi kalau misalnya kamu pernah nih dideportasi, mungkin di negara mana, nah itu kamu harus jelasin ya. Nggak boleh kamu jawab no. Kamu harus jawab yes, dan kamu harus give details di situ. Karena nanti mereka bakal ngecek dan datanya pasti kebaca sih. Jadi kalau saran aku udah nggak usah main-main deh ya. Nah kalau udah selesai semuanya, kamu rasa kamu udah yakin, kamu bisa centang kotak box yang di bawah itu yang I hereby declare that the information furnished above is correct to the best of my knowledge and bla 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 bla. Udah, nanti terus kamu bisa klik save atau continue gitu lah. Nah terus habis itu kamu tinggal upload deh foto kamu. Nah, fotonya di sini harus jelas ya guys ya, nggak boleh buram, nggak boleh ngeblur. Terus backgroundnya juga putih ya. Terus nanti kamu kalau udah, kamu tinggal klik and drag aja untuk resize dan select image-nya gitu. Posisinya tuh kayak dari atas kepala sampai pundak gitu loh guys. Nanti contohnya bisa kamu lihat, banyak sih kayaknya di Google, kamu bisa lihat aja. Nah terus ini ya bedanya kalau e-turis dan e-bisnis. Kalau e-turis kemarin kan aku bilangnya yang dokumen yang harus diupload tuh cuman paspor sama foto doang. Beda sama yang di e-bisnis nih. Kalau di e-bisnis kamu harus melampirkan paspor, terus copy of business card, jadi kayak kartu bisnis atau kartu nama kamu gitu, sama copy of business invitation letter. Jadi di sini kamu harus upload surat undangan bisnis kamu yang dari India itu gitu. Nah terus kindly ensure that the document is as per specifications mentioned below. Nah jangan lupa di situ ada spesifikasinya, kamu harus baca mulai yang dari all documents uploaded in English ya. Jadi semua dokumen yang kamu upload tuh harus dalam bahasa Inggris. Terus format PDF-nya juga maksimum itu 300 KB ya. Kalau aku nyaranin di video aku yang sebelumnya itu, kalau kamu mau upload paspor, mending kamu upload paspornya itu yang halaman yang pertama aja guys. Insya Allah itu udah aman sih, karena aku udah nyoba kemarin dan alhamdulillahnya itu granted. Sebelumnya kan aku jadiin satu tuh PDF paspor aku yang lama, terus paspor aku yang baru itu aku jadiin satu sama yang ada cap-capnya gitu. Tapi ternyata itu nggak bisa aku kompreskan PDF-nya jadi 300 KB tuh nggak bisa. Jadi pada akhirnya aku cuma upload
paspor baruku yang halaman yang biodata aja gitu sih guys. Nah, kalau kamu udah yakin sama semuanya, kamu bisa klik I have verified, terus kamu confirm. Nah, terus kamu bakal dikasih halaman kayak gini lagi nih. Balik ke halaman ini, kamu bakal dikasih form dari yang halaman pertama kamu isi sampai selesai. Nah, usahain ketika kamu cek lagi, kamu usahain jangan sampai ada yang salah. Tapi kalau misalkan ada yang mau kamu edit, kamu bisa perbaiki dengan klik modify atau edit. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa semua data kamu udah benar, kamu bisa klik verified and continue. Nah, kalau udah selesai, kamu bakal dapat bakal diarahin ke halaman yang kayak gini nih, payment success. Tapi ini nggak usah kamu abaikan aja, karena kan emang visa India tuh gratis ya kalau buat warga negara Indonesia. Jadi ini kayak cuman notifikasi aja dari mereka gitu. Jangan lupa kamu simpan application ID kamu, karena ini juga bakal kamu butuhin ya kalau misalnya sewaktu-waktu kamu pengen cek visa status kamu secara online. Nah, terus selesai deh guys. Kalau misalnya visa kamu granted, approve, kamu bakal dapat email dari sana kayak gini ya, kurang lebih. Nah, aku dapat email ini itu kayaknya sih 2 hari setelah aku apply ya. Dan itu beda-beda ya guys. Jadi ada teman aku, ada yang dia paginya apply, malamnya langsung dapat hasilnya. Ada juga yang sampai 5 hari baru di approve. Jadi beda-beda gitu guys. Nah, jadi kalian begitu udah confirm, kalian tunggu aja, sering-sering cek email, karena semua pemberitahuannya bakal dikasih tahu lewat email. Kalau kamu granted, dapat emailnya kurang lebih kayak gini ya. Nah, nanti kalau udah pas hari H kamu mau berangkat ke India, jangan lupa buat bawa visanya ya guys. Ini ETA ya, ETA, Electronic Travel Authorization. Nah, inilah lembar yang harus kamu bawa ketika kamu berangkat. Jadi nanti di bandara kamu bakal dimintain ini, jadi kamu harus bawa yang ini. Jangan sampai salah download ya guys ya, soalnya itu ada beberapa teman aku juga yang salah download gitu. Jadi yang di download itu bukan visanya, tapi apanya gitu. Nah, jadi pastiin yang kamu download itu tampilannya itu seperti ini. Jadi ada barcode-nya, terus ada QR-nya di atas, sebelah kanan atas, terus ada tulisannya Electronic Travel Authorization. Nah, kalau udah ada tulisannya kayak gitu, ya udah, itu udah aman ya. Oke guys, segitu dulu videoku kali ini ya. Insyaallah ke depan aku bakal buat video-video serupa seperti ini ya. Doain ya guys, dan semoga video kali ini bermanfaat buat kamu semuanya, dan semoga juga visa kamu bisa di approve. Amin. Oke deh, bye bye, see ya.